Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Umsia dengan NIM 2261201. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari Ibu Meta, yaitu manajemen investasi untuk visit ke bank. Saya visit ke bank hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 jam 11:10. Ini dokumentasi saya dikarenakan tidak diperbolehkan mengambil video atau foto di dalam ruangan. Saya hanya foto bersama satpam untuk bukti. Nah, selanjutnya LPS itu apa sih? LPS singkatan dari Lembaga Penjamin Simpanan. LPS adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi simpanan nasabah di perbankan. Singkatnya, LPS berfungsi sebagai payung bagi nasabah jika bank tempat mereka menabung mengalami kesulitan keuangan atau bahkan bangkrut. Selanjutnya, tujuan utama LPS adalah yang pertama, menjaga stabilitas sistem perbankan. Dengan menjamin simpanan nasabah, LPS berusaha mencegah terjadinya kepanikan penarikan uang secara massal yang dapat memicu krisis perbankan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa simpanan mereka aman, mereka akan lebih berani menabung di bank, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, melindungi kepentingan nasabah. Jika terjadi masalah pada bank, nasabah tidak perlu khawatir kehilangan seluruh simpanannya karena LPS akan membayarkan hingga batas tertentu. Untuk wewenang LPS itu sendiri, yang pertama menetapkan kebijakan penjaminan. LPS berwenang menentukan jenis simpanan apa saja yang dijamin, berapa batas maksimal penjaminan, dan persyaratan lainnya. Yang kedua, melakukan penjaminan. Ketika sebuah bank dinyatakan gagal, LPS akan melakukan pembayaran kepada nasabah yang berhak atas penjaminan. Yang ketiga, menetapkan premi penjaminan. LPS memungut premi dari bank-bank beserta untuk membiayai kegiatan penjaminan. Selanjutnya ada cross. Cross atau nilai tukar adalah perbandingan nilai antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Sederhananya, cross menunjukkan berapa satuan mata uang satu negara setara dengan satuan mata uang negara lain. Misalnya, cross 1 dolar Amerika Serikat 15.000, berarti 1 dolar Amerika Serikat dapat ditukarkan dengan 15.000 rupiah Indonesia. Untuk tujuan cross sendiri, yang pertama memudahkan transaksi internasional. Dengan adanya cross, transaksi perdagangan, investasi, dan pariwisata antar negara menjadi lebih mudah dilakukan. Yang kedua, menghitung nilai impor dan ekspor. Cross digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang diimpor atau diekspor, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis neraca pembayaran suatu negara. Selanjutnya ada jenis-jenis cross. Yang pertama, sistem cross mengambang. Nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran mata uang di pasar valuta asing. Yang kedua, sistem cross tetap. Nilai tukar dipatok pada nilai mata uang tertentu atau pada keranjang mata uang. Kenapa sih harus ada cross? Cross adalah alat yang sangat krusial dalam perekonomian global karena beberapa alasan utama. Yang pertama, cross memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan internasional. Tanpa adanya cross, negara-negara akan kesulitan untuk membandingkan nilai barang dan jasa yang diperdagangkan. Kedua, cross juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Fluktuasi cross dapat mempengaruhi inflasi, tingkat suku bunga, dan neraca pembayaran. Yang ketiga, cross juga menjadi indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Kenaikan atau penurunan nilai tukar suatu mata uang dapat mencerminkan kondisi ekonomi internal dan eksternal negara tersebut. Nah, di sini cross BCA tanggal 1 Oktober 2024 untuk mata uang dolar Amerika Serikat, rate beli Rp15.200, jual Rp15.230. Titik counter beli Rp15.065, jual Rp15.365. Banknotes beli Rp15.040, jual Rp15.340. Dolar Singapura, rate beli Rp11.811,17, jual Rp11.824,84. Titik counter beli Rp11.697,52, jual Rp11.939,52. Banknotes beli Rp11.693, jual Rp11.937.
euro, iRate beli 16.892,75 rupiah, jual 16.907,79 rupiah. Titik counter beli 16.718,50 rupiah, jual 17.9850 rupiah. Banknote beli 16.719 rupiah, jual 17.103 rupiah. Dolar Australia iRate 10.495,42 rupiah, jual 10.509,72 rupiah. Titik counter beli 10.371,35 rupiah, jual 10.638,35 rupiah. Banknotes beli 10.370 rupiah, jual 10.628 rupiah. Selanjutnya, suku bunga. Apa sih suku bunga? Suku bunga adalah presentasi dari jumlah pokok pinjaman yang dibayarkan sebagai bunga oleh pinjaman kepada pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Sederhananya, suku bunga adalah biaya yang harus dibayar atas penggunaan uang orang lain. Tujuan suku bunga itu sendiri yang pertama mengendalikan inflasi. Dengan menaikkan suku bunga, biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga masyarakat cenderung mengurangi konsumsi dan investasi. Hal ini dapat membantu mengurangi permintaan agregat dan menekan laju inflasi. Yang kedua, mempengaruhi nilai tukar. Kenaikan suku bunga dapat menarik investor asing untuk menempatkan dananya di negara tersebut, sehingga permintaan terhadap mata uang domestik meningkat dan nilai tukar menguat. Suku bunga BCA periode data 1 Oktober 2024 ada harga pokok dana untuk kredit UMKM, kredit UMKM, koperasi retail, menengah kecil mikro, KPR atau KPA, non KPR atau non KPA, semuanya sama dengan suku bunga 1,13. Untuk biaya overhead, nilai suku bunga berbeda. Untuk margin keuntungan, kredit UKM, KPR, non KPR, nilai suku bunga sama 3,60. Suku bunga dasar kredit SBDK nilainya berbeda, kredit UMKM, kredit UMKM, KPR, non KPR. Selanjutnya, apa sih funding dan vending? Yang pertama, saya akan membahas funding. Pengertian funding adalah proses pengumpulan dana atau modal. Dalam konteks perbankan, funding berarti kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dana ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti tabungan, deposito, giro, atau bahkan penerbitan obligasi. Tujuan dari funding ini untuk menyediakan dana yang cukup bagi bank untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dengan kata lain, dana yang berkumpul dari nasabah akan digunakan kembali untuk memberikan pinjaman kepada nasabah lain yang membutuhkan. Selain itu, funding juga bertujuan untuk meningkatkan likuiditas bank, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu. Selanjutnya, untuk wewenang funding ini, dana funding biasanya dimiliki oleh departemen atau divisi khusus di bank yang bertanggung jawab atas penghimpunan dana. Mereka akan merancang produk-produk simpanan yang menarik bagi nasabah, melakukan promosi, serta mengelola dana yang telah terkumpul. Selanjutnya ada lending. Lending adalah kebalikan dari funding. Jika funding adalah pengumpulan dana, maka lending adalah penyaluran dana. Dalam konteks perbankan, lending berarti kegiatan bank dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman ini bisa dalam berbentuk kredit konsumer, kredit usaha, atau jenis kredit lainnya. Tujuannya dari lending untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan memberikan pinjaman, bank tidak hanya memperoleh keuntungan berupa bunga, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Wewenangnya sendiri biasanya dimiliki oleh departemen kredit di bank. Mereka akan melakukan analisis kelayakan kredit terhadap calon debitur, menentukan jumlah pinjaman, serta mengatur jangka waktu dan suku bunga. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang LPS, CRUS, suku bunga, dan funding dan lending. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.